Hari ini kita sebentar. Jadi hari ini kita membahas mengenai penentuan dan perhitungan temperatur formasi ya. Kenapa temperatur formasi perlu ya? Jadi kita tahu bahwa temperatur itu makin ke dalam adalah makin panas ya. Dan tentunya kita harus bisa mengetahui formasi di mana saja yang akan kita analisa ya. Nah, kalau kita lihat bahwa hubungan temperatur dengan kedalaman. Jadi rumus yang biasa digunakan untuk menghitung temperatur adalah karena ada beberapa rumus ya. Jadi TF atau temperatur formasi sama dengan T0. T0 itu temperatur permukaan. Kenapa maksudnya T0? Karena temperatur permukaan di setiap wilayah atau setiap lapangan itu bisa beda-beda ya. Jadi bisa saja temperatur permukaan di daerah Cirebon misalnya beda dengan yang lapangan di Pekanbaru misalnya yang punya Chevron, bisa saja berbeda dengan yang lapangan Pertamina yang di Sulawesi misalnya ya. Jadi T0 ini adalah surface temperatur atau temperatur permukaan. Kemudian G itu adalah geothermal gradient, adalah dalam feet per 100 dalam derajat Fahrenheit per 100 feet atau derajat Celcius per 100 meter. Kemudian DF adalah depth of formation atau kedalaman formasi. Jadi kalau kita membor, mungkin sebentar saya ini contoh ya, sebentar kok ini. Jadi kalau tadi ini ya, kalau tadi bahwa TF sama dengan T0 plus gradien geothermal plus DF. Sekarang kalau kita lihat waktu pemboran nih ya, ini kita ini wireline well logging dan logging well drilling ya. Analisa loh di mana kalau di sini open hole, di sini sama juga masih open hole, jadi di sini pemborannya berhenti dulu, kemudian ininya diturunkan,
dan nanti hasilnya dicatat di sini. Nah, di sini adalah lapisan itu berlapis-lapis ya. Jadi ini kalau dari sini tadi T0 itu T di permukaan sini, T di permukaan sini. Nah, kemudian TF atau T formasi misalnya ketebalan yang permeabel itu di sini. Nah, T di sini itu berapa? T di sini itu berapa misalnya ya? T lapisan ini, misalnya lapis yang coklat ini ketebalannya sekian, misalnya lapisan dari sini sampai bottomnya sini. Nah, T rata-rata formasi di sini berapa? Itu bisa T di sini dikurang T di sini dibagi 2. Itu mencerminkan formasi di sini. Atau langsung, jadi ini di kedalaman berapa topnya, ini bottomnya di kedalaman berapa, di tengah-tengahnya kedalaman berapa. Langsung Anda mengambil di temperatur rata-rata di sini, di kedalaman rata-rata. Sama saja sebetulnya ya, sama saja. Jadi intinya, kembali lagi intinya bahwa TF tadi, T formasi adalah temperatur di rata-rata di formasi tersebut ya. Jadi kalau T0-nya tadi surface temperatur, gradien geotermal, dan DF-nya ini tadi kalau DF-nya ya kalau misalnya ini tadi ya DF-nya itu yang tengah-tengah ini kalau mau tidak 2 kali bekerja. Tapi boleh saja DF di sini, temperatur di sini, temperatur di sini, berapa bagi 2. Atau langsung di tengah-tengah di sini. Nah, cukup jelas enggak? Karena kita menilai dari satu lapisan ya. Jadi ini misalnya nah di sini kalau kita lihat ya bahwa di sini gamare, ada gamare loh, di sini ada lateral loh, kemudian di sini ada porosity loh ini dari FDC dan CNL. Nah kalau dari gamare loh sudah dipelajari belum? Gamare loh ini di sini ada defleksi. Defleksi ini yang menunjukkan permeabel ya. Nanti permeabelnya apa nih dari resistivity law, maksudnya permeabelnya isinya hidrokarbon atau air. Jadi Anda tahu bahwa kita sebetulnya yang dicari adalah hidrokarbonnya, jadi permeabel yang mengandung hidrokarbon. Jadi kalau kita lihat dari yang permeabel di sini, yang mengandung hidrokarbon hanya lapisan ini dan lapisan ini. Nah, bagaimana kalau Anda menganalisa di lapisan ini dan lapisan ini, oleh karena itu dicari temperatur rata-rata lapisan ini dan temperatur rata-rata di lapisan ini. Karena apa? Karena nanti resistivitasnya juga akan berbeda. Kalau kita menganalisa di lapangan ini, lapisan ini, maka topnya berapa? Di sini kan topnya 11.600 ya. Di sini kemudian bottomnya 11.800.
Jadi ketebalannya adalah sekitar 200. Nah, berapa temperatur rata-rata di sini? Anda boleh menghitung di sini dan di sini, ya. Kemudian bagi 2. Atau Anda langsung di temperatur rata-rata di kedalaman rata-ratanya. Jadi di sini 11.800 dan di sini 11.600, berarti rata-ratanya di 11.700. Jadi nanti dimasukkan di apa? Di sini TF pada 11.700 tadi. Kemudian T0-nya berapa? Kita misalkan kalau nggak diketahui T0-nya 60 derajat Fahrenheit misalnya. Nah, kemudian DF-nya berapa? Berarti DF-nya tadi rata-ratanya di 11.700. Gradien geotermalnya kan ini. Sehingga Anda bisa ketemu TF-nya berapa. Gitu. Cukup jelas enggak? Bu, saya izin bertanya. Iya. Untuk temperatur itu suhunya itu dalam Fahrenheit apa Celcius ya, Bu? Oh, boleh. Nih ya. Boleh dalam Fahrenheit, boleh dalam Celcius. Nanti kalau sumurnya Anda dalam feet, ya ambil yang Fahrenheit. Kalau Anda sumurnya dalam kedalamannya dalam meter, ambil dalam Celcius. Jadi boleh mau Fahrenheit mau Celcius boleh. Nah nanti coba kita lihat ya di sini. Nah di sini kita lihat nih. Kita lihat apa estimasi estimation of formation temperature ya. Di sini temperatur gradien nih 1 derajat Fahrenheit untuk 100 feet itu sekian gradien konversinya. Jadi bisa ini dikonversi ya. Maksudnya bisa dikonversi. Kalau tergantung diketahuinya apa. Nah, yang jelas di sini ada surface temperatur. Di sini surface temperatur. Nah, di sini ada depth. Kedalaman yang dibor itu kedalaman berapa? Ini ada depth-nya, jadi dalam ribuan feet. Jadi kalau feet itu ke sini, feet itu ke apa ini Fahrenheit, jadi ini terhadap ini. Kalau meter ini terhadap ini, ya. Yang di atas ini Celcius, yang di bawah ini Fahrenheit. Nah, kemudian angka-angka di sini adalah T-surface-nya. Ini T-surface-nya, temperatur permukaannya. Nah, temperatur permukaan untuk yang ini itu 60 misalnya, ini 60. Satu ini 10. Jadi kalau di sini 60, berarti sini 100, sini 150, 200, 250, 300, 350. Kalau temperaturnya di sini, temperatur permukaannya 80, berarti 100-nya ada di posisi sini. 150-nya posisi sini, 200-nya di sini. Dan kalau seandainya 70, temperatur permukaannya 70 ya berarti 100-nya ada di sini.
tinggal Anda hitung saja. Kalau di sini 50 misalnya, 100-nya ada di mana? 100-nya kalau sini 50 ya 100-nya ada di sini. Begitu pula untuk yang meter, untuk yang derajat Celcius, ini berapa temperatur permukaannya, nanti dilihat di ini apa skalanya ini gitu. Untuk ini cukup jelas nggak? Maksudnya untuk skala sebentar sebelum sebelum ke gradien ini cukup jelas nggak? Yang temperatur permukaan dan skala-skala selanjutnya cukup jelas tidak? Masih bingung Bu cara bacanya Bu. Nah, tadi ya kalau ini 80 berarti 100-nya kan di sini. Ini kan misalnya temperatur permukaan 80 berarti 90, 100, 110, 120, 130, 40, 150. Coba nih lihat yang di bawah nih, temperatur permukaannya misalnya 60, temperatur permukaannya 60, berarti 70, 80, 90, 100, dan seterusnya. Kalau seandainya di sini 70, berarti 70, 80, 90, 100-nya di sini. Cukup jelas enggak? Ini baru ini, belum membaca grafik nih, kita baru temperatur permukaan, cukup jelas enggak? Jelas Bu, jelas. Jelas. Nah, begitu pula yang derajat Celcius. Nah, sekarang misalnya kita ya, untuk ini ya, kita yang di bawah ini. Bottom hole temperatur adalah 200 derajat Celcius pada kedalaman 11.000 feet. Ya, 11.000 feet di mana? 11.000 feet di sini ya. Ini kan dalam feet, ini meter. Kalau feet hubungannya dengan derajat Fahrenheit. 11.000 itu kan di sini. Terus, nah berapa temperaturnya? 200. Jadi 200 naik ke atas. Berapa temperatur permukaannya? Misalnya 80. Ini temperatur permukaannya 80. Jadi pakai yang angka ini ya. Jadi kalau temperaturnya 80 berarti 200-nya di sini naik ke atas. Dipotongkan dengan yang 11.000 tadi. 11.000. Ketemu titik A ini. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa temperatur pada 8.000 feet? Ya, berarti ini naik ke atas. Geothermal gradiennya diikutkan di sini ya. Jadi ikutkan ke sini, naik ke atas. Nah, ketemu berapa? 8.000, berarti di sini 8.000 feet, ketemu titik B. Dari titik B diturunkan ke bawah. Berapa? Berarti ada 100, ini 150, 160, oh ada di 167. Sementara itu cukup jelas belum? Jelas Bu. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau ditanya temperatur pada 5.000 misalnya, temperatur pada 5.000 ya ini tinggal diteruskan saja. Terus kan ini dihubungkan ke titik sini, 0 sini ya. Titik sini maksudnya 0 T0 maksudnya ke permukaan. Kemudian kalau tadi berapa? Tadi 8.000 misalnya 6.000. 6.000 ya tinggal dipotongkan saja nih 6.000, ini diteruskan. Jadi berapa? Turun ke bawah gitu. Nah, kalau di titik 10.000 misalnya 10.000 ya misalnya ini ke
atas, dari 10.000 potongkan garis ini, ketemu ke bawah. Oh, ada di 180 derajat Fahrenheit. Nah, kalau seandainya ini, maksudnya soal ini, tetapi T permukaannya adalah 60. T permukaannya 60, ya berarti 200-nya di sini ya, berarti 200-nya naik, kemudian tadi 11.000 berarti ada di titik sini. Ya. Terus dihubungkan ke T surface ini, kemudian berapa? 8.000 misalnya di sini ya dipotongkan 8.000 motong di garis ini. Cukup jelas enggak? Cukup jelas ya. Jadi kalau meter hubungannya ke yang atas ini nanti sama juga. Ditarik ke bawah, kemudian gradien geotermalnya ke T surface, kemudian dibuat garis, kemudian kita tinggal menghitung mau di kedalaman berapa. Sehingga bisa diketahui bahwa temperatur di kedalaman berapa. Nah, oleh karena itu misalnya ini ya, tadi misalnya ini, jadi temperatur di formasi ini berbeda tentunya dengan temperatur di formasi ini. Misalnya ini formasi A, B, C, D. Nah ini formasi A temperatur rata-ratanya pada 11.700 tadi ya. Nah kalau di sini berapa temperatur rata-ratanya? Ini lihat topnya berapa nih, top reservoirnya berapa? Ini 12.000, ini 12.500. Sehingga top reservoirnya ada di sini ya. Berarti ada di 1.232. Nih, top reservoirnya tuh ini. Mulai berdefleksi. Kalau di sini tadi kan top reservoirnya di 11.000 berapa tadi? 11.600. Bottom reservoirnya ada di 11.800. Sehingga tengah-tengahnya di 11.700. Nah, kalau di sini tadi topnya di 12.302 kan segini 10 ya, berarti satu yang kecil ini 2. Bottomnya di berapa? Bottom lihat nih, berarti bottomnya lihat yang ini kandungan resistivitinya besar, jadi di sini. Jadi 12.400 ini berapa nih? Ini 100 ya. 100 kalau ini 100 berarti satu ini 20. Jadi 12.320 sampai ini 12.460. Anda bisa mencari top dan bottom dari reservoirnya, bisa enggak? Cukup jelas bagaimana mencari top dan bottomnya? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Tadi untuk mencari top itu yang paling ini ya, Bu, yang paling atas nih ya, mulai defleksi, perubahan defleksi ini. Tapi lihat juga di resistivity-nya, berarti ini kan di sini.
Jadi ketemu top untuk lapisan ini, topnya di 11.000, ini kan 11.500 berarti 11.600. Ini topnya. Nah bottomnya kalau kita lihat bottomnya nih defleksinya kan berakhir di sini. Nah ini resistivity-nya masih tinggi. Jadi di sini bottomnya 12.000, berapa? 11.800 ya kan? Nah, boleh tadi temperatur tengahnya, temperatur di sini berapa, kemudian ditambah temperatur di sini berapa dibagi 2. Atau bottom ditambah top bagi 2. Kan ada di 11.700 ya kan? Jadi Anda boleh menghitung sekali di sini di 11.700 atau Anda bisa menghitung di 11.800 ditambah T di 11.600 dibagi 2. Jadi tinggal Anda itu aja. Tinggal Anda pilih saja, maksudnya tinggal Anda pilih mau 2 kali hitungan atau 1 kali. Coba ini dihitung, coba ya ini berapa temperatur rata-rata jika temperatur permukaan adalah 70 derajat Fahrenheit dan T pada 12.000 misalnya, T pada 12.000 misalnya T pada 12.000 misalnya ini T pada 2 tadi kan berapa 11.700 atau Anda cari di T itu rata-rata atau Anda cari T pada 11.800 dan 11.600. Misalnya T permukaan 70 derajat Fahrenheit atau yang gampang 60 derajat Fahrenheit nih yang sudah tertera di sini. Nah, Anda cari terus kemudian misalnya suhu pada 10.000, suhu pada 10.000, misalnya suhu pada 9.000 itu misalnya 140 derajat Fahrenheit. Jadi Anda cari dulu ya, tadi yang di 9.000 misalnya 100 berapa? 9.000 ada di 100 berapa tadi? Jadi misalnya T permukaannya 60, kemudian T di 9.000 itu misalnya ada di 130, berarti Anda gini, 160 permukaan, 130 kan di sini, ini 150, 130 di sini berarti dinaikkan. Ketemu gradien geotermalnya ini pas. Nah sekarang tinggal Anda mau cari di kedalaman berapa. Misalnya tadi 11.700 berarti kira-kira ada di sini ya.
tinggal digaris luruskan. Garis lurus tadi gradien geotermalnya yang mana? Ini. Nah, di sini berarti ketemu di sini diturunkan. Berapa? Oh, mendekati 150, 147. Berapa? Sudah ngeh atau belum ya? Sudah ngerti belum? Halo? Sudah bisa dimengerti? Sudah Ibu. Bisa, Ibu. Nah, kemudian itu tadi rumus yang pertama, kemudian rumus yang kedua itu rumus yang tadi dapat disusun kembali. TF tadi kan temperatur formasi, TTD adalah temperatur pada total depth. Nah, biasanya total depth atau T0, T total depth ini diketahui pada header loh atau kepala sumur, kepala loh maksudnya kepala loh. Jadi biasanya kepala loh itu ada data-data resistivitas di permukaan, kemudian temperatur pada total depth, temperatur surface, ya. D total depth maksudnya depth-nya tuh di bor sampai kedalaman berapa itu di data di header loh atau kepala loh. Nah, sehingga Anda bisa menghitung TF-nya untuk DF yang Anda cari. Ya. Misalnya yang Anda cari tadi DF untuk 11.700 tadi ya. Nah, ini contoh nih, sekarang contoh aja contoh. Coba ini, coba Anda tulis coba. Ini contoh, coba Anda tulis ya. Berapakah temperatur pada kedalaman 8.000 feet? Untuk bottom hole temperatur yang 320 derajat Fahrenheit pada ke dalam DTD tadi. Jadi mana? Nah, tadi total depth-nya pada 14.000, temperaturnya tadi berapa? TTD. Bisa dimasukkan ke sini. Jadi soal tadi bisa dihitung dengan 3 cara. Rumus ini atau rumus yang pertama tadi, rumus ini, atau juga dengan ini, dengan chart ini, Jadi bisa 3 cara. Coba hitung, coba. Coba hitung ketemu berapa, coba.
Coba ini hitung. Dari rumus yang pertama, rumus yang kedua, terus kemudian dengan grafik. Coba dicatat dulu ini. Dihitung, coba Anda hitung. Siapa udah ketemu belum? Siapa yang udah ketemu? Siapa yang udah ketemu? Cara 1 atau cara 2? Siapa? Siapa? Juliana sudah ketemu belum? Bu boleh balik ke rumusnya. Belum, Bu. Coba nih rumusnya catat dulu nih. Kan rumusnya sedikit ini. Ini rumus 1. Ini rumus 1, catat. Dengan soal yang tadi berapa TF-nya? Itu rumus 1, kemudian ini rumus 2. Mana rumus 2, mana 9, 8, mana ini kok lari-lari. Ini rumus 2. Mana ini kok lari-lari. Ini rumus 2. Coba cari di rumus 1 dan rumus 2 ketemunya berapa? Soal yang tadi. Itu kuis ya, dikumpulkan ya. Berapa udah ada yang ketemu dengan rumus 1 atau rumus 2? Boleh balik ke soal. Ya. Udah ada yang ketemu? Ini grafiknya. Jadi tiga cara ya. Tadi dengan rumus 1, dengan rumus 2, dan ini dengan grafik. Udah ketemu belum? 200, Bu. 200. Cara 1, cara 2 sama? Baru cara 2, Bu. Cara 1 tidak ada gradien geotermal. Tidak ada gradien geotermal. Berarti pakai grafik dulu. Cara 3 dulu berarti cara grafik. Coba pakai grafik ketemu gradien geotermalnya enggak?
Dengan grafik berapa dapatnya? Udah ketemu? Sudah ketemu belum? Masih bingung cara baca grafiknya, Bu, untuk tentukan gradien geotermal. Tadi kedalaman berapa? Surface temperatur berapa? 40, Bu. 40. Fahrenheit. 40 derajat apa? Fahrenheit, Bu. Fahrenheit. Jadi kalau sini 40 berarti 50. Berarti kalau 50 berarti sini 100, ya. Diketahui apalagi? Depth-nya itu 8.000, Bu. 8.000 di sini. Terus 8.000 berarti di sini, garis ini. Terus enggak, berarti yang ditanyakan 8.000 ya berarti yang pertanyaannya yang ini, berarti data ini maksudnya berarti yang diketahui 40 dan 320 yang di data ini yang Anda ini ya, 14.000 sama 320 sama 40, ya kan? Jadi yang Anda harus tahu bahwa yang 14.000 ini temperatur pada 14.000 feet itu ada sama dengan 320, di mana temperatur permukaan 40 derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan berapa temperatur di 8.000 Fahrenheit. Nah ini kan kita lihat di sini, kan? 40 tadi, terus tadi berapa 14.000? Lagi 14.000 sama 320. Dengan permukaannya 40. Ya, ini tadi kalau 40 di sini, tadi kan 40 di sini berarti 50 di sini, 100-nya di sini, 100 di sini berarti 150-nya di sini, kemudian 150-nya di sini, 200-nya di sini, kemudian 250-nya di sini, kemudian 300-nya di sini, 40 ya, 40. Ini berapa tadi? 14.000 itu di sini 14.320. Kalau gitu misalnya ininya di T-surface-nya jadi berapa ini tadi? 4, kalau 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 320 di sini, ya kan? Betul enggak? 320. 320 untuk kedalaman berapa? 14.000. Jadi 320 naik 14.000. 14.000 di sini. 14.000 320 tadi di titik mana ya? 300 sini 300 berapa tadi? 300-nya di sini ya. 320 di sini ya. Titik ini ya. Ya.
320 naik ke 14.000. 14.000 di sini. Berarti Anda buat tarik garis ke sini. Nah ini terus kemudian tarik garis ke sini. Tadi dari 14.000 nih. Saya kok nggak bisa ini ya pakai apa tinta, pakai garis ini kok nggak bisa. Nah ini terus kemudian taruh yang 8.000 berapa? Dipotongkan di geothermal gradient tadi. Atau biar gampang T surface-nya diganti. T surface-nya di sini 8 tadi yang ada berapa atau 70 aja. Kalau 70 kan ini 70 atau 80. Jadi intinya ya yang diketahui tadi 14.000 di temperatur berapa? Misalnya oke 80 saja lah. T surface-nya 80 berarti 320 di sini. Kali terus 14.000. Berarti ada di titik sini buat geothermal gradiennya ke sini. Nah, ketemu kalau ditanya 8.000 ya di sini. Potongkan berapa. Yang jelas titiknya itu nanti disambungkan ke temperatur permukaan. Cukup jelas nggak? Atau ini ya. Tarik garis pada kedalaman 1000 sehingga akan memotong garis geothermal gradient dari titik permukaan. Tarik berarti Anda tadi benar ya. Yang dapat 200 derajat Fahrenheit benar. Kemudian kalau dari cara 2, ini tadi ya, kalau di sini 40 tadi ya, di sini 40, sini 100, 50, 40 kan 50. Jadi ini tadi kemudian kalau cara 2 dengan rumus nih tadi geothermal gradiennya kan ketemu tadi. Ternyata jadi bagaimana mencari geothermal gradient? Ini juga bisa mencari geothermal gradient 320 dikurang temperatur permukaan per total depth-nya berapa. Jadi ternyata 2 derajat Fahrenheit per 100 feet. Sehingga pakai rumus yang pertama tadi bisa ketemu juga 200 derajat Fahrenheit. Jadi dari ketiga cara harusnya semua sama dapatnya 200 derajat Fahrenheit. Untuk temperatur permukaan 40 derajat Celsius Fahrenheit. Cukup ini apa enggak? Cukup jelas apa belum ya? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Ya, jadi kalau sudah cukup jelas, nah ini misalnya lapisan ini ya, lapisan ini, topnya berapa? Topnya lihat sini, ini yang apa? Yang punya defleksi, ini ada gamma ray law, ada SP law. Jadi topnya di sini. Kan juga ini di apa ini? Resistivity-nya ini ya, jadi ini topnya. Di kedalaman berapa? Bottomnya kita lihat. Oh di sini ya. Di sini, bottomnya ini. Di sini. Nah, mau cari berapa temperatur di formasi ini. Berarti T pada kedalaman ini, T pada bottom,
dikurang T pada topnya, ditambah maksudnya bagi 2. Atau kedalaman bottomnya berapa, ditambah kedalaman topnya berapa, bagi 2, ketemu kedalaman rata-rata. Nah, kemudian T rata-rata, T pada kedalaman rata-rata itu berapa, sehingga T tersebut mencerminkan temperatur di formasi ini. Cukup jelas? Cukup jelas belum? Nah, gunanya itu untuk apa sih? Gunanya adalah nantinya kita tuh harus tahu resistivity pada temperatur formasi itu berapa. Gitu. Karena apa? Karena kita kalau menganalisa kembali ke lapisan yang tadi ya, kita kalau menganalisa yang tadi kan di sini temperatur rata-ratanya berapa, di sini temperatur rata-ratanya berapa. Karena kalau ini misalnya loh ini ada pertanyaan ini misalnya ya, tentukan kedalaman zona prospek tadi. Misalnya ya, yang intinya yang berkaitan dengan temperatur nantinya tuh untuk menentukan nilai saturasi air yang ada, yang Anda pilih ya, maksudnya di sini RW-nya berapa. Di sini mau saturasi pakai arci, pakai rumus Simanduk atau pakai rumus Indonesia, di sini ada komponen RW-nya. RW, di sini juga ada RW atau water resistivity, water formation resistivity, di sini juga ada RW-nya. Nah, oleh karena itu RW di lapisan sini berbeda dengan RW di lapisan ini. Jadi RW di lapisan ini ya RW pada temperatur rata-rata di lapisan ini, dan di sini juga RW pada temperatur rata-rata di lapisan ini. Cukup jelas nggak? Jadi kalau Anda akan menganalisis misalnya 2 lapisan ini ya, ada 2 harga RW. RW untuk lapisan ini berbeda dengan RW untuk lapisan ini, berbeda juga dengan RW pada surface temperatur misalnya, atau temperatur laboratorium misalnya. Dari mana data RW diketahui? Biasanya di header loss juga, di kepala loss juga, RW pada temperatur permukaan berapa, sehingga RW pada di lapisan ini bisa dihitung. RW di lapisan ini bisa dihitung. Nah, bagaimana caranya? Nah ini, jadi R1, R2 tergantung Anda mau pakai rumus mana. Rumus derajat Fahrenheit atau rumus yang Celsius ya. Jadi yang ini untuk derajat Fahrenheit, yang ini untuk Celsius. Oh ini maksud sebentar.
Ini yang Fahrenheit, ini yang Celsius. Jadi R1 berapa, R2 berapa? Maksudnya R2 adalah R yang di formasi yang akan kita hitung. Jadi kalau di tadi berarti, atau ini rumusnya, ya, RW1 biasanya di permukaan ya, T0 itu RW-nya berapa, atau RW yang diketahui di header law atau datanya itu berapa, RW pada T1 RW ini T1 RW1. Nah, oleh karena itu T2 adalah T formasi, berarti RW2 bisa dicari. Jadi kalau kembali lagi ke kalau tadi T1 R1 RW1 itu di permukaan atau data yang ada di header law, bisa dihitung RW di sini, RW2 di sini, dan RW2 di sini. Sehingga kalau RW-nya sini berbeda, kan juga untuk menghitung SW-nya, SW di lapisan ini berapa? SW di lapisan ini juga berapa? Tadi kan ketiga rumus SW berbeda-beda. Maksudnya ada komponen RW-nya. Nah, RW itu setiap lapisan beda-beda bergantung dari temperaturnya juga. Sampai di sini cukup jelas nggak? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan tidak? Cukup jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah cukup jelas, ini tolong kerjakan untuk sekarang. Dikumpul di ini ya, Pak Sigit apa ya di sini Pak Sigit. Jadi yang saya ini, kemudian Pak Sigit apa ya, kemarin sebentar saya lihatnya. Boleh apa enggak sebentar nih, saya lagi kuliah sebentar, saya mute dulu. Daftar ini gini. Mute-nya kok jadi
Ada pertanyaan? Bu, mau nanya Bu. Ya. Judul emailnya apa Bu? Bentar. Ini nah ini yang saya, yang Pak Sigit apa ya? Sebentar saya cari yang Pak Sigit. Itu ya. Jadi yang ke saya Asri Nugrahanti terus @trisakti.ac.id, kemudian yang Ibu Puri Wijayanti@trisakti.ac.id, kemudian yang Pak Sigit _Rahmawan @trisakti.ac.id.